Ya halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Kalau di video sebelumnya, kita kan udah bahas gimana handphone, laptop yang kita gunakan untuk nonton video ini membutuhkan baterai agar bisa nyala. Lalu kita udah bahas juga nih, gimana di dalam baterai itu terjadi reaksi kimia yang kita sebut reaksi redoks yang mengubah energi kimia menjadi listrik. Tentunya agar handphone dan laptop kita bisa nyala. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana kalau handphone dan laptop kita ini baterainya habis? Di sini dibutuhkan jenis elektrokimia yang kedua, yaitu elektrolisis. Bagaimana caranya ya? Sebelumnya, kita udah ngebahas sedikit tentang elektrolisis, di mana pada elektrolisis ini ada sumber energi lain berupa listrik yang memicu terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, di dalam kasus tadi, elektrolisis yang dimaksud adalah kita ngecas handphone atau laptop yang baterainya habis. Energi listrik yang didapat dari colokan rumah itu akan memicu terjadi suatu reaksi kimia yang membuat baterainya ini jadi full lagi, jadi terisi lagi. Sehingga kita bisa pakai lagi handphone dan laptop kita. Jadi kita udah dapat dua perbedaan antara elektrolisis dan sel volta. Yang satu mengubah energi listrik menjadi energi kimia dan tidak spontan, ini adalah elektrolisis. Nah, berikutnya sel volta itu mengubah energi kimia jadi energi listrik dan sifatnya itu spontan. Perbedaan berikutnya ada pada kutub elektrodenya. Masih ingat nggak kalau di sel volta katodenya positif, anodanya negatif. Nah, kalau pada elektrolisis posisinya ini kebalik ya. Jadi anodanya positif, katodenya yang negatif. Karena terbaliknya kutub itu juga, arah arus listrik serta arah elektronnya juga ikut terbalik. Jadi pada sel volta, arus listrik yang bergerak dari katode ke anode dan arah elektron yang bergerak dari anode ke katode, pada elektrolisis ini geraknya dalam arah yang sebaliknya. Tapi, elektrolisis dan sel volta ternyata punya satu kesamaan, yaitu sama-sama mengalami reaksi oksidasi di anode dan reaksi reduksi di kutub yang katode. Oke, setelah kita membahas persamaan dan perbedaan sel volta dan elektrolisis, sekarang kita akan fokus pada elektrolisis saja. Sel elektrolisis ini tersusun atas sumber arus, elektrode, dan elektrolit atau larutan yang dirangkai menjadi seperti ini. Ketika sel elektrolisis bereaksi menguraikan zat menggunakan arus listrik, itulah yang kita sebut dengan elektrolisis. Elektrode dan elektrolit pada proses elektrolisis ini jenisnya beragam. Elektrolitnya bisa berupa air atau H2O dan berupa larutan lainnya, misalkan natrium bromida atau NaBr. Untuk bahan elektrodenya pun beragam, tapi yang paling umum digunakan adalah karbon. Nah, perbedaan jenis elektroda dan elektrolit ini juga akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Misalnya, kita gunakan air sebagai elektrolitnya dan karbon sebagai elektrodanya. Reaksi yang dihasilkan nanti kurang lebih seperti ini. Jadi, di anoda terjadi proses oksidasi oksigen, O2, sedangkan di katode terjadi reaksi reduksi dari ion H+. Kedua reaksi itu bisa digabung dan menghasilkan reaksi yang disebut reaksi redoks. Sekarang kita coba ganti elektrolitnya dari air menjadi natrium bromida atau NaBr. Dalam natrium bromida terdapat ion Na+ dan Br-. Kedua ion ini akan bertarung dengan molekul air agar dapat dielektrolisis, baik pada anode maupun di katodenya. Di anode, ion Br- akan bertarung dengan H2O untuk menentukan siapa yang akan teroksidasi. Sedangkan di katode, ion Na+ akan bertarung dengan H2O juga untuk menentukan siapa yang akan tereduksi. Oke, sekarang kita akan cari tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Siapa yang akan tereduksi, siapa yang akan teroksidasi. Untuk itu kita harus melihat nilai potensial standarnya. Untuk reduksi, reaksinya akan seperti ini. Dari reaksi itu, bisa disimpulkan kalau pada katode yang akan tereduksi adalah molekul H2O. Karena nilainya lebih mendekati positif atau lebih besar jika dibandingkan dengan ion Na+. Sedangkan untuk oksidasi, reaksinya jadinya seperti ini. Berdasarkan persamaan tersebut, maka yang akan teroksidasi adalah ion Br- pada anoda. Jadi, proses elektrolisis pada anoda maupun katode yang elektrolitnya berbahan larutan natrium bromida atau NaBr, persamaannya menjadi seperti ini ya. Pada katode kita tuliskan reaksi reduksi yang terjadi pada air, sedangkan pada anoda kita tuliskan reaksi oksidasi dari ion Br-. Nah, saat digabungkan mereka akan menjadi sebuah reaksi redoks. Setelah kita membahas reaksi redoks yang terjadi pada elektrolisis, kita akan membahas satu fenomena lain yang terjadi pada elektrolisis.
Ternyata aliran listrik pada proses elektrolisis ini dapat memisahkan molekul air menjadi gas, hidrogen, dan oksigen. Hal ini temukan sama ilmuwan yang satu ini, yang akhirnya mengeluarkan dua hukum yang disebut hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Jadi, dalam mencari massa hasil elektrolisis bisa digunakan rumus ini ya. Dengan M kecil itu adalah massa hasil elektrolisis dalam gram, E kecil adalah berat ekivalen, dan F besar adalah jumlah listrik dalam satuan Faraday. Nah, untuk mencari E kecil dan F-nya, kita bisa pakai rumus yang ini ya. Dan juga kalau kalian ingat, AR itu adalah massa atom relatif ya, digunakan untuk menghitung massa. Juga ada rumus seperti ini, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, dan T itu adalah waktu elektrolisis yang satuannya adalah second. Berikutnya ada hukum Faraday 2 yang berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada satu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen dari zat tersebut. Jadi dari pernyataan itu kita bisa menyimpulkan ada satu rumus lagi, yaitu seperti ini. Nah, itulah alasan kenapa baterai yang dicas bisa kembali menghasilkan energi listrik untuk handphone atau laptop kita. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan elektrolisis ini. Salah satunya adalah penyepuhan logam agar tidak mudah berkarat menggunakan teknik electroplating. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.